Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah, NIM 2303044148. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari pembelajaran manajemen teknologi informasi. Sebelum itu, saya akan memberikan alasan saya kenapa saya memilih prodi manajemen dan bagaimana prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Alasan saya memilih prodi manajemen yaitu prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karir yang cukup luas. Dan prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu prodi yang bagus dan mempunyai akreditasi yang cukup baik, serta pembelajarannya yang sangat efektif dan cukup mudah dipahami. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang mencangkup penggunaan komputer, jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi memegang peran penting dalam kehidupan modern, memungkinkan komunikasi, produktivitas, dan inovasi di berbagai sektor. Dengan memahami konsep-konsep dasar teknologi informasi, kita dapat memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kita dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perlunya teknologi informasi agar bisa menyelesaikan masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas, dan juga efisiensi dalam hal melakukan pekerjaan. Jadi, teknologi tersebut dibuat dengan berdasarkan hal tersebut. Dengan kehadiran teknologi informasi, maka pekerjaan manusia akan lebih efisien dan lebih mudah. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan data, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. Sistem informasi memungkinkan organisasi memanfaatkan teknologi informasi secara strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Yang keempat, perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer. Setiap komputer terdiri dari berbagai perangkat keras yang bekerja secara terintegrasi untuk memberikan fungsi dan kemampuan yang dibutuhkan. Dari CPU yang menjalankan instruksi, program hingga perangkat penyimpanan data. Semua elemen ini memainkan peran penting dalam membuat komputer berfungsi dengan baik. Beberapa komponen utama dalam perangkat keras komputer yaitu yang pertama ada prosesor atau CPU, memori atau RAM, penyimpanan data seperti hard disk, perangkat input seperti keyboard, mouse, keyboard. Adapun perangkat output seperti monitor, printer, speaker. Yang kelima, perangkat lunak komputer adalah kumpulan instruksi dan program yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna. Tanpa perangkat lunak, komputer hanya akan menjadi sebuah kotak elektronik yang tidak dapat melakukan apa-apa. Perangkat lunak memberikan komputer kemampuan untuk memproses data, menjalankan aplikasi, dan berinteraksi dengan pengguna. Yang keenam, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah inti dari tugas seorang manajer. Manajer dihadapkan dengan berbagai situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat untuk menentukan arah organisasi.
Proses pengambilan keputusan yang efektif melibatkan analisis informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Adapun 3 tipe pengambilan keputusan, yaitu yang pertama terstruktur, yang kedua setengah terstruktur, dan yang ketiga tidak terstruktur. Dan pengambilan keputusan di level manajemen terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, dan yang ketiga manajemen operasional. Yang ketujuh, sistem penunjangan keputusan adalah aplikasi teknologi informasi yang membantu manajer dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengevaluasi alternatif solusi. Sistem penunjangan keputusan dapat mencangkum database, model analisis, dan antarmuka pengguna yang user-friendly. Dengan sistem penunjangan keputusan, manajer dapat mengakses informasi yang relevan, membuat simulasi skenario, dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas keputusan, mempercepat proses, dan membantu manajer menghadapi solusi yang kompleks. Yang kedelapan, pengertian data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, video, atau kombinasi dari beberapa jenis data tersebut. Yang kesembilan, informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Yang ke-10, pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman yang lebih mendalam yang diperoleh dari pengalaman, pembelajaran, dan wawasan. Pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Yang ke-11, pengorganisasian data dan informasi. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, data dan informasi harus diorganisir dengan baik. Ini melibatkan pembentukan struktur, klarifikasi, dan sistem penyimpanan yang efektif. Manajer dapat menggunakan database atau sistem manajemen dokumen untuk mengelola data dan informasi organisasi. Dengan pengorganisasian yang tepat, manajer dapat dengan mudah mengakses, memproses, dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, pengorganisasian data dan informasi juga membantu memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah semua merupakan elemen-elemen penting dalam pengolahan informasi dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.